Selamat berjumpa dalam acara Serambi Religius. Mari kita awali dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat bertemu Ibu Bapa, saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus. Serambi Religius kali ini menampilkan materi tentang bagaimana 4 sifat gereja Katolik, yaitu 1, kudus, katolik, dan apostolik. 1 dan katolik sudah kita renungkan pada season sebelumnya. Untuk season kali ini, saya akan mengantar ibu bapak, saudari-saudara sekalian untuk mengerti lebih dalam apa itu sifat gereja Katolik yang kudus. Gereja adalah perkumpulan umat beriman yang mengimani Kristus. Maka kalau disebut gereja tanpa kaitan dengan Kristus, itu bukan gereja. Dengan kata lain, gereja yang merupakan perkumpulan umat beriman ini adalah anggota tubuh Kristus yang berkaitan satu dengan yang lainnya dan tidak dapat bekerja apabila kehilangan satu anggotanya. Oleh karena itu, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, masuk pada sifat-sifat gereja Katolik, di mana sebagaimana sudah saya utarakan di bagian awal, bahwa gereja itu 1, kudus, katolik, dan apostolik. 1 dan katolik sudah kita renungkan. Kali ini kita akan melihat apa artinya gereja Katolik itu adalah kudus. Kudus di sini berarti bahwa kita sebagai seorang Katolik mempercayai dengan sungguh bahwa gereja tidak dapat kehilangan kekudusannya. Ini menjadi bagian inti dari panggilan hidup kita. Maka untuk orang Katolik dikatakan dipanggil menuju kekudusan hidup. Dengan versi manusia dikomparatifkan dengan versi Allah, itu pasti berbeda. Gereja tidak dapat kehilangan kekudusannya karena dia menyatu, berintegrasi dengan diri kita semenjak Anda dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kekudusan dari gereja sendiri didapatkan dari mana? Jelas dong. Pasti dari tokoh iman kita yang adalah kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ia rela datang ke dunia untuk menyerahkan dirinya untuk menjembatani hubungan Allah dan manusia yang pernah dihancurkan oleh adanya dosa asal. Dan kehancuran hubungan ini adalah akibat dosa. Menurut Alkitab, yang berusaha diperbaiki oleh Yesus sendiri dengan sifat dasar kemaharahiman dan belas kasih, maka ia mengangkat kita dari lumpur dosa menuju tanda kecemerlangan iman. Dan kita tentu mengetahui bahwa satu-satunya manusia yang tidak berdosa adalah Yesus Kristus. Dia tidak memiliki noda dan celah, dan bahkan ia juga dikandung dengan tanpa adanya dosa.
Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, dengan demikian seperti yang telah diketahui, Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia, di mana ia memiliki 12 murid atau yang sekarang kita kenal sebagai para rasul untuk melanjutkan karya keselamatan yang telah dirintis oleh Yesus sendiri. Dan karena itu, Yesus sendiri yang meminta Petrus untuk mendirikan gereja. Maka konsekuensinya adalah kekudusan gereja pun berasal dari Kristus sendiri yang adalah kudus, dan di mana kekudusan itu tentunya tidak dapat diambil oleh apapun dan siapapun. Kita sebagai manusia mengikuti kekudusan Allah. Dan Allah Bapa sendiri juga menghendaki kita sebagai hambanya untuk kudus, sebagaimana Kristus sendiri adalah kudus. Maka otomatis semenjak ada dibaptis, Anda memiliki kekudusan itu karena diri Anda telah masuk dalam persekutuan Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu Allah Bapa memberikan sarana keselamatan untuk manusia supaya apa? Supaya manusia itu menjalani kekudusan hidup dan berusaha untuk mencapai kekudusan hidup itu lewat adanya sakramen-sakramen. Maka dalam gereja Katolik kita mengenal 7 sakramen, di mana melalui perayaan sakramen itu diri kita dikuduskan. Tentu sekali kita akan menyadari bahwa sakramen adalah sarana keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, dengan demikian sarana-sarana manusiawi yang kita jalankan itu adalah sebagai jembatan untuk menghubungkan kita menuju kepada terminal atau pelabuhan kehidupan kita, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus sendiri. Lalu pertanyaannya adalah, kalau memang demikian, apakah kita ini tidak usah berbuat dosa? Oh, itu tidak. Bagi manusia yang mengatakan bahwa dia tidak berbuat dosa, itu dia menyangkal kodrat kemanusiawian. Karena manusia itu awalnya rapuh dan dosa. Tetapi ingat, melalui sakramen-sakramen juga, dalam hal ini sakramen tobat, kita diangkat dari keterpurukan dosa menuju panggung kejayaan rohani, di mana kita ikut bersatu kembali bersama Allah Bapa di sorga. Oleh karena itu, melalui penitensi dan absolusi yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui seorang pastor, disitulah Anda dibebaskan dari dosa, Anda dihapuskan dosamu, maka Anda memperoleh kekudusan hidup. Dengan demikian, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, bersama dengan Tuhan Yesus kita mendapatkan kekudusan, dan di dalam pelaksanaan itu Tuhan Yesus juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Inilah hebatnya, inilah kejayaannya. Sekali Katolik, selamanya tetap Katolik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.